could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berkumis maupun yang tidak berkumis, yang berkumis tebal, yang berjenggot panjang, yang cantik maupun yang ganteng, yang manis maupun yang pahit. Kita berdua di sini kembali lagi di channel saya, Mus Black. Kita berdua sama-sama, yuk teman-teman, manis saja lah om ya. Nah di sini teman-teman, apa kabar semuanya? Sekali lagi buat teman-teman, saya akan membahas sedikit mengenai arwana super red yang menurut pengalaman saya masalah kembung masuk angin ikannya itu penyebabnya apa. Nah mari kita sama-sama membahasnya di sini. Nah jadi menurut pengalaman saya penyebabnya itu banyak faktor om. Pertama ya, itu dikarenakan ikannya perjalanan jauh, itu bisa berakibatkan kembung. Yang kedua, ikannya sudah makan, kita langsung ganti air, itu juga bisa mengakibatkan kembung. Yang ketiga, pH airnya kita nggak tahu ya. Buat teman-teman apalagi yang pemula itu jarang sekali mengecek pH airnya. Nah yang keempat, dikarenakan mungkin apa ya, kesalahan kita apa saja, banyak faktor yang kesalahan kita buat. Misalnya perpindahan dari akuarium ke A, akuarium B, itu ikannya loncat, itu juga bisa mengakibatkan kembung. Solusinya gimana solusinya? Jangan panik. Betul. Nah jadi buat teman-teman, apabila saat ikan Anda sakit, jangan panik ya. Saya pernah memberitahukan teman-teman, pernah juga sharing di sebelum-sebelumnya. Rokok di hidung ya om, rokok di hidung ya. Nah, jadi mohon maaf ya teman-teman, kita sambil santuy om ya, sambil kita ngobrol-ngobrol di sini, sama-sama berbagi, Sambil ngopi. berbagi pengalaman Biar nggak gila. Sambil ngopi. Nah biasanya om, ikan masuk angin itu obatnya apa om? Obatnya, nah yang ini nih, saya belum tahu ini pak. Nah makanya saya datang ke sini mau nanyakan sama Pak Mus Black Arrow. Oke. Nah, Lu belum pernah gua racunin ya tentang arwana. Jadi saya ada ikan, cuman ikan selomang pak. Nah, jadi buat teman-teman, apa saja yang perlu kita lakukan apabila ikan Anda sakit, khususnya masuk angin? Pertama-tama itu ikan jangan pernah dipindahkan dari akuarium A ke akuarium B. Biarkan aja di situ. Ya. Kenapa? Apabila dipindahkan itu akan berakibatkan pH dari akuarium A ke B ini, akuarium yang B ini belum tentu kita tahu pH-nya berapa. Nah, biarkan aja ikannya di tempat aslinya ini yang sakitnya di situ. Om ya. Yang kedua, berilah obat. Nah, saya pernah bilang buat teman-teman, jangan ini menurut pengalaman saya, gunakan obat yang jamur itu banyak macam di situ, ada semua di situ. Akriflavin. Nah, yang saya Apa, Pak? Akriflavin. Iya. Saya catat dulu lah. Akriflavin ya. Belinya di mana pak? Di toko-toko ikan om, itu ada. Toko ikan ya. Dia ada airnya kalau kita masukkan, itu jangan takut ya teman-teman, itu hijau om. Akriflavin ya. Iya, akriflavin. Nah, di situ juga jangan teman-teman apabila ikannya ini ya, kasihlah garam sedikit, secukupnya itu sekitar 4 sendok makan. Berilah tambah garam ya, tambahin garam sekitar 4 sendok makan. Airnya itu dikuras, apabila penuh tank airnya, akuariumnya, diusahakan airnya itu sekitar 25 cm satu kilan ini. Ditambahin, kalau kayak saya ini kan 22 cm om, berarti 25, sekitar tambah sedikit lagi lah. Nah yang kedua om ya, berapa itu om? Oh ini yang kedua. Yang kedua ya. Nah yang ketiga, udah kita tambah air, kita kuras, kasih garam, kasih obat akriflavin. Nah dibiarkan sejenak. Jangan lupa ya teman-teman,
biasanya ada yang suka menghidupkan lampu, ada juga yang dimatikan. Menurut saya itu yang bagus itu dimatikan airnya. Kenapa? Supaya ikannya tenang, ya kan? Ada itu Om yang biasa hidupkan lampu ikannya tenang, matikan lampu ikannya gelisah. Iya ya, nggak bisa gelap deh ya. Nah kita aja Om manusia kalau udah masuk angin gimana rasanya Om? Masuk angin ini mati kata yang pasti muntah. Oh, dia paling senang kalau ada sinar gitu ya. Nggak usah pakai sinar Om. Sinar Gelapin lampu aja. maksudnya. Iya. Ya. Nah kita Lampu gelapin. disco aja di Oh tenang, lampu disco boleh itu Om. Biar ikannya Awana goyang. barbar itu kan. Betul. Suka dugem dia. Nah jadi jangan diikuti ya teman-teman. Bercanda. Ya. Nah jadi di situ jangan sekali teman-teman hidupin lampu, matikan aja lampunya. Kemudian ini ya, jangan takut ikannya gelisah. Tap. Biasanya gitu Om, loncat. Dia udah tenggelam, naik lagi, tenggelam, naik lagi kayak gelembung Om. Kalau kita manusia Om, perutnya mulas, langsung aja ke toilet atau WC. Itu juga kita kalau sakit perut masih sakit Om. Gelisah udah pasti, tidurnya nggak mau, makannya apa lagi, ya kan? Nah disitulah teman-teman, apabila masuk angin juga itu akan muntah. Nah yang kita hindari teman-teman, yang kita hindari apabila ada satu akuarium itu ikannya 2-3 yang sebelah, apabila muntah ikan itu mengandung racun akan berakibatkan ke ikan yang lain. Saya pernah satu hari itu 3 ekor matinya. Jadi satu hari itu 3 ekor matinya akibat satunya muntah kena yang lain. Makanya Om, ikan itu harus kita pindahkan yang lain. Jangan yang sakit ini kita pindahkan Om. Ya. Nah ya, jadi jangan yang sakit ini kita pindahkan. Kenapa? pH air sebelah ini yang baru ini kita belum tahu Om. Ya harus di karantina loh ya. Iya, seperti yang saya katakan tadi, berilah POM itu semburan itu Om. POM itu dihidupkan, tapi semburan itu jangan yang deras. Apabila terkena ikan itu geserkan, bengkokkan posisinya itu ke samping. Nembak aja ke samping. Jangan-jangan ikannya kena corona kali Pak. Mungkin juga Om. Mau terapi tes ya. Mungkin Om. Nah jadi ya teman-teman, berilah POM, aerator itu dihidupkan. Nah kenapa? Untuk menghindari ikan itu oksigen di air itu sedikit sekali Om. Iya. Karena dikuras kita akuarium itu akan berakibatkan sedikit oksigennya. Tapi kalau akuariumnya itu banyak, airnya tinggi, mungkin oksigennya kan makin banyak. Ya sampai dia kekurangan oksigen Nah, dalam air ya. Jadi untuk kekurangan oksigen itu kita tambahlah aerator air Om Iya. untuk menambahnya, ya kan? Nah disitulah kita buat teman-teman bisa apa ya? Bukan berarti saya di sini untuk menjelaskan saya ini tahu, tidak. Itu menurut pengalaman yang pernah saya lakukan, Berbagi pengalaman. yang pernah saya temui. Belum tentu pengalaman saya ini apa ya, yang teman-teman ini udah mengetahuinya. Nah khususnya untuk yang permulaan. Begitu juga teman-teman, pengalaman yang teman-teman udah temui belum tentu saya udah menemuinya Om. Nah begitu juga. Jadi kita di sini intinya kata Om Pontianak Om ya. Iya. Nah intinya di sini kita sama-sama belajar, saling sharing. Jadi buat teman-teman jangan lupa yang mau bertanya silahkan komen di bawah. Insya Allah Om akan saya jawab sesuai dengan pengalaman yang saya tahu. Ya buat teman-teman. Nah apabila Om masih ini Om, akhirnya ikannya masih mengapung. Nah ini yang terakhir ini, berilah plastik di atasnya ya. Ini ikan Om, ya kan? Di atasnya kita pasang plastik. Nah supaya ikan ini nggak timbul, mulutnya ke atas mengambil oksigen ke atas itu. Nah udara yang diambil inilah penyebabnya kembung. Jadi kantong plastik itu emang diletakin di permukaan ya, pas permukaan air Iya ya. betul sekali Om. Itu di permukaan air itu kita tutup Om. Misal buat teman-teman itu nggak ngap ikannya Om. Kalau dikasih itu oksigennya, nah jadi teman-teman kalau menurut fisika atau kimia tuh oksigen tuh Om ya, kimia Om ya, Ya biologi kan. biologi kan. Nah kalau di SMA kan kimia atau fisika. Udah lupa gua. Malu nggak lama nggak belajar. Gua udah lupa banget. Ya kan. Nah jadi saya rasa oksigen dalam air dan di atas itu berbeda sekali Om.
Nah, untuk kekurangan oksigen tadi yang di dalam itu Om, gunakanlah foam tadi Om, sama aerator itu untuk menambah oksigen yang ada dalam air. Iya. Nah, yang di atas, ikan itu mengambil oksigen di atas, nanti masuk angin lagi Om. Dia nggak akan mau turun. Guna plastik yang saya bilang tadi Om, itu tidak plastik, Itu sebagai hamparkan. pembatas ya. Nah, Agar- jadi kita usahakan ikan ngendap di bawah. Kenapa kita ngendap? Ikan itu nanti akan berak Om. Dengan obat-obat yang kita berikan. Nah, sekali lagi, apabila obat itu dikasihkan tadi seperti saya bilang, Actiflaxin itu bagus sekali. Coba aja, ya. Nah, nanti kalau misal nggak mau, teman-teman udah udah mencoba itu obatnya nggak masuk, komen di bawah. Akan saya jawab, saya kasih tahu obatnya apa, ya. Kita coba dulu ini ya. Tapi sebelumnya saya berhasil mencobanya. Nah, ya. Jadi pakailah obat antibiotik. Saya pernah dengar Om ya. Mungkin teman-teman di sini juga pernah dengar. Berilah obat tolak angin Om. Oh, tolak angin ya. Ya kan? Buat teman-teman pasti kan? Pasti dengar kan? Pernah lihat kan? Pernah dengar lah ya. Minum obat tolak angin. Orang pintar Om. Minum tolak angin. Nah, mungkin pada saat dia memberikan tolak angin itu orangnya sudah sangat-sangat frustasi. Udah panik ya. Panik dia udah pasti Om. Tolak angin ini kan untuk masuk angin Om. Manusia, iya kalau kita manusia diminumin, dikerok, merah, masuk angin bro. Ya kan? Tapi kalau kita manusia muntah, ya kan? Keringatnya keluar, muntah itu udah rasanya enak sekali Om. Apa yang udah dikeluarin dalam perut ini kita Ya, muntahkan tolak ataupun angin kita itu merah. kan dia ada mengandung min ya. Iya. Min. Nah, kalau di air kita berikan kepada arwana itu berminyak teman-teman. Saya sarankan jangan. Tapi apabila teman-teman yakin, ya kan, silahkan aja. Intinya yakin ya, yakin. Kita nggak tahu nih, nama kita usaha Om ya. Udah berusaha bisa saja itu ya. Tapi saya sarankan jangan. Tapi kalau teman-teman masih juga mau mencobanya silahkan saja. Nah, itu saja yang tadi saya mungkin ya Om. Itu yang saya berikan dari tadi. Itu adalah suatu pengalaman saya tentang Arowana Super Red yang selama ini saya lakukan. Nah, jadi saya memberikan di sini bukan berarti saya tahu. Berkali-kali saya memberitahukan teman-teman. Di sini saya masih juga belajar Om. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Di sinilah tempatnya buat teman-teman yang pemula maupun yang udah master ya, yang udah master sekalipun. Menurut saya kita di sini sama-sama belajar lah. Intinya saling berbagi ilmu. Buat apa ilmu itu kita simpan sendiri kalau tidak membagikan dengan orang lain, pahalanya kita dapat juga Om. Betul nggak Om? Ya kan? Nah di situ teman-teman ya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman biar saya lebih semangat nih untuk memberikan konten-konten yang lebih bagus, yang lebih menarik, yang lebih bermanfaat buat teman-teman tentang Arowana Super Red. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen dan share-nya. Oke? Silakan buat teman-teman komen di bawah. Kita sama-sama di sharing di sini. Kurang dan lebihnya kita berdua mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalam. Salam Arowana Indonesia. Salam satu hobi. Merdeka. Udah pakai masker ya.